Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ahdian Channel. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali tutorial pembuatan web atau blog menggunakan aplikasi wordpress.com ya. Di pekan yang lalu kita sudah membahas bagaimana cara membuat page atau halaman atau laman ya. Nah, di kesempatan hari ini kita akan mencoba tutorial bagaimana membuat post ya atau tulisan. Baik, seperti biasa kita login dulu, kita buka WordPress, kemudian kita login dengan akun kita ya. Jangan lupa ya, username sama passwordnya dicatat baik-baik jika Anda masih lupa ya. Nah, di awal ketika kita login di wordpress.com kita akan masuk ke halaman ini ya. Kemarin pengaturan situs sudah kita lakukan, tinggal satu lagi yang belum kita lakukan yaitu unduh aplikasi seluler ya. Ini jadi kita memberikan WordPress memberikan kemudahan kepada kita untuk menggunakan aplikasi seluler berbasis Android ataupun iOS ya. Jadi kalau Anda mau membuka WordPress dengan aplikasi bisa ini ya. Nah, nanti bisa di sini ada Google Play, ada App Store. Bagaimana untuk mendapatkannya? Nah, ini nanti WordPress bisa mengirimkan linknya melalui HP kita SMS, yaitu dengan menggunakan kita masukkan kode negara Indonesia, kita masukkan nomor HP kita ya. Nah, ini silakan bisa dicoba ya. Ataupun kalau tidak menggunakan ini, kita bisa langsung mendownload di Play Store dengan keyword WordPress ya. Untuk yang ini saya tidak akan mencoba dulu karena sudah terinstall ya di HP saya. Oke. Nah, karena tadi yang aplikasi sudah diklik ya, berarti ini ada penyiapan situs selesai. Jadi situs kita sudah selesai dibuat. Nah, untuk mempermudah ya, ketika kita langsung mau masuk ke dashboard web kita atau situs kita, itu kita bisa langsung ke admin WP ya. Jadi caranya bisa diketik, kalau mau langsung yaitu ketikkan nama blog kita _ WP strip admin. Nanti ini akan masuk ke halaman dashboard ya, dashboard seperti ini ya. Nah, langsung saja ya. Jadi kalau kita membuka web kita ya, kita bisa melihat tampilannya seperti apa ya. Oke, misalnya ini web saya ya. Kemarin sudah saya tutorialkan bagaimana cara membuat tentang saya ya, maksudnya tentang pemilik blog masing-masing. Kemudian ada kontak ya, kontak pemilik blog. Itu sudah kita buat dan sudah saya tugaskan kepada Anda semua. Nah, sekarang kita bagaimana untuk mengisi tulisan-tulisan di sini ya. Karena kan namanya web itu pasti ada isi tulisannya ya yang bisa dibaca oleh orang lain. Nah, bagaimana cara membuatnya ya? Di dashboard ya, itu ada, kita masuk ke menu post ya, post ya. Nah, di sini. Di sini ya, kalau bawaannya ya, bawaannya itu ada nih, perkenalkan diri, contoh post, contoh spot. Ini ada contoh-contoh ya. Ada contoh-contoh tulisan yang sudah dibuat. Ya. Jadi ini nanti munculnya kayak gini. Nah, biar ini kita isi tulisan, nanti kita buat baru ya. Yaitu dengan tambah baru, post tambah baru. Oke. Nah, di tulisan ini nanti ya terserah ya, kita akan menggunakan blog kita untuk ditulisi apa ya. Jadi ini terserah kepada pemilik masing-masing. Mungkin dari Anda ada yang suka di sini sebagai media untuk curcol ya, curhat, menuliskan diary ya, pengalaman-pengalaman pribadi harian yang mungkin layak ditulis di sini. Ya, biasanya orang yang suka menulis ini cocok untuk dibuat seperti itu. Atau mungkin juga Anda akan membuat tulisan-tulisan yang lebih serius, tergantung dengan passion atau hobi masing-masing. Ada yang suka misalnya menulis tentang masakan. Nah, di sini nanti bisa Anda menuliskan tentang menu-menu masakan. Ada yang suka teknologi ya, silakan dengan teknologi. Ada yang suka dengan misalnya
keislaman, ya silahkan membuat artikel tentang keislaman di sini. Ya, artikel itu dibuat jangan apa? Jangan copy paste ya. Kalaupun kita mau menulis artikel orang lain, ya kita rewrite namanya, tulis ulang dengan bahasa kita. Jadi jangan plug copy paste. Kenapa? Kalau plug copy paste nanti hasilnya tidak bagus ya. Tidak dideteksi oleh Google dengan baik. Dianggap sebagai duplicate konten atau konten yang duplikat. Nah, misalnya saya akan membuat satu tulisan dulu ya. Misalnya gini ya. Judulnya ini. Cara bikin wallpaper background chat WhatsApp berbeda tiap kontak ya. Misalnya ini tulisannya sudah saya siapkan sebelumnya, ini tinggal dipaste ya. Atau kita per ini aja. Ini plus ya. Paragraf misalnya. Kita akan memasukkan paragraf. Nah, di sini di WordPress terbaru itu menggunakan sistem blok ya. Jadi kita misalnya akan menulis dulu satu paragraf. Nah, seperti ini. Enter. Nah, ini mau dikasih apa? Oh, masih kasih gambar misalnya ya. Nah, kalau kasih gambar, kita bisa mengupload atau unggah, memilih gambar yang ada, menyisipkan dari URL ya. Misalkan kita mau foto gratis, ini bisa dari Paxel ya. Misalnya ini dari apa? WhatsApp. Ada nggak gambar WhatsApp? Cari gitu ya. Oh, nggak ada. Nah, kalau nggak ada, kita bisa pakai unggah, kita upload ya. Kita cari gambar yang sesuai dengan tema tulisan kita. Misalnya kita cari ya WhatsApp, ini saya sudah buat. Ada ya, seperti di Word ya, ini bisa di atur-atur ya pengaturannya ya. Ini bisa diatur kanan kirinya ya. Apa namanya, ubah peralatannya, rata tengah, rata kanan, rata melebar, lebar penuh. Misalnya rata tengah, dia menengah ya. Oke. Kemudian kalau buat tulisan yang ini, tambah lagi di sini. Mau nambah apa lagi? Oh, paragraf ya, tulisan. Nah, kita ketik lagi ya. Kita bisa ketik lagi apa yang mau ditulis berikutnya. Ya, misalnya saya menulis ini. Nah, misalnya gini. Tambah lagi. Misalnya sini. Nah, kalau pengaturan, oh ini mau bold Pak, nah, tinggal di bold, block ya, di bold. Yang ini jadi untuk penomoran ya, kita tulis seperti biasa, ini kayak gini ya, tulis 1 bla bla bla, nanti ketika di enter ya otomatis ada nomor. Nah, kemudian ini bisa masukkan, di enter lagi. Nah, oke gitu ya. Misalnya kita mau nulis lagi nih contohnya ya. Ini sudah, ini bisa dihapus ya. Tambah lagi paragraf ya. Kemudian misalnya pengguna iPhone, kita tinggal paste ya. Nah, ini kita enter. Nah, ini misalnya yang buat iPhone ini kita bold. Nah, yang ini gimana? Nah, kita yang ini kasih penomoran. Caranya gimana? Kita nggak kasih aja nomor 1 titik ya, nanti gini, ini di enter, di delete ya, del enter, ini del enter gitu
Ini misalnya ini bold, italic ya. Nah, kita misalnya juga mau ngasih tambahan gambar lagi di sini, enter. Ya berarti plus. Nah, kalau nambah video gimana? Bisa ya. Di sini bisa galeri ya. Ada kutipan ya. Video juga bisa menambahkan. Misalnya saya tambahkan gambar ya. Unggah ya. Ini WhatsApp. Nah ini oke. Nanti bisa kita atur-atur ya seperti biasa tadi ya, rata tengah. Nih. Oke. Ini sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi gimana? Kita bisa langsung melihat ya, melihat hasil kita pratinjau misalnya. Ya, pratinjaunya mau di mana? Mau di desktop, di tablet atau di ponsel, misalnya di tab. Nah, kayak gini nanti hasil tulisan yang barusan kita buat itu hasilnya kayak gini ya. Ya, kalau sudah yakin langsung terbitkan. Ya. Nah, ketika diterbitkan nanti ada pilihan lagi nih, visibilitas. Visibilitas itu artinya tulisan kita mau tampil di siapa? Publik. Kalau Anda pilih publik, nanti semua orang yang mengunjungi blog kita atau web kita itu akan muncul. Private hanya dapat dilihat oleh administrator dan penyunting situs. Hanya bisa dibuat oleh kita yang buat itu kalau inginnya private. Dilindungi kata sandi. Artinya orang yang bisa melihat artikel ini adalah mereka yang mengetahui passwordnya. Ya, misalnya ini tulisan rahasia yang hanya Anda bagikan ke orang terbatas dan misalnya dia untuk mengaksesnya itu sudah kita beri password dahulu. Ya, kemudian ada publikasikan segera ya. Kalau ini saya pilih publik ya karena ini bukan bersifat rahasia ya. Kemudian saya publikasikan segera artinya ketika diklik tombol publikasi langsung muncul. Kita juga bisa mendelay tulisan. Artinya gini, kadang-kadang kita butuh konsistensi tulisan per minggu, misalnya butuh 1 atau 2 tulisan. Tapi kita membuatnya di hari Minggu saja, itu bisa nanti di delay aja. Artikel ini mau muncul tanggal berapa, jam berapa di sini. Ya. Kemudian tambah tag. Tag itu semacam keyword ya. Misalnya di sini WhatsApp misalnya. Cara wallpaper, nah pakai koma ya pemisahnya. Kemudian oke, kita bisa juga menambahkan foto unggulan ya, foto unggulan. Ya, foto unggulan itu semacam ini kok nggak bisa ditambah ya. Memilih foto unggulan serta pengguna yang optimal. Oke, ini sebelum nanti kita lewati dulu ya. Nah, untuk foto unggulan. Nah, kemudian setelah ini kita terbitkan. Ya. Hasilnya seperti apa? Nah, kita lihat ya. Nah, ini. Tadi yang kita buat itu muncul di sini. Tuh tulisan ya. Cara bikin wallpaper background chat WhatsApp berbeda tiap ini. Kalau diklik seperti ini. Tuh, ada tulisannya. Oke. Jadi seperti itu ya untuk membuat tulisan. Ya. Sangat mudah bukan? Ya. Nah, oke. Kita kembali lagi ke tadi tulisan ya. Yang kayaknya kelewat itu. Oke. Kita kembali ke ini. Ke WP admin ya. Nah, di sini ada post, semua post kita lihat ya. Semua tulisan yang sudah kita buat. Nah, ini kalau mau ngedit, misalnya ya tulisan yang tadi ya, itu bisa sunting ya. Oke. Sunting itu edit ya. Ini kalau mau ngedit yang tadi ya. Nah, ada satu lagi edit di sini namanya editor klasik. Ya, editor klasik itu editor yang sebenarnya sudah digunakan oleh WordPress di awal-awal, tapi di akhir-akhir ini berpindah ya. Nah, ini ada pilihan lanjut ke editor
klasik. Nah, bedanya apa editor klasik dengan yang tadi? Kalau yang tadi kan seperti gini ya, kita bisa langsung seperti melihat hasilnya. Kalau yang klasik itu ya kurang lebih seperti Word lah, kita nulis di Microsoft Word ini munculnya seperti ini. Ya. Enakan mana sih Pak, nulis dengan metode klasik atau dengan metode blok? Kalau ini namanya yang ini metode blok, yang ini metode klasik. Enakan yang mana ya? Sebenarnya ini tergantung dari kebiasaan saja ya. Kalau saya yang dulu terbiasa dengan metode klasik, ya enaknya pakai klasik. Bagaimana caranya? Ya tinggal di sini nih. Pengaturannya di sini. Ya sebenarnya ini sudah kita atur tadi. Menu-menunya nah lebih seperti ini ya, lebih seperti Microsoft Word lah katakanlah, versi mini ya atau WordPad lebih tepatnya. Nah, kemudian di sini ya tadi kelewat itu ada kategori. Kita bisa menambah kategori ya. Teknologi. Jadi tulisan-tulisan yang ada di web kita itu bisa kita kategorikan menurut ya kategori tulisannya, mungkin bicara teknologi ya. Kalau web kita misalnya satu niche ya, satu passion, misalnya tentang katakan resep, nanti bisa buat kategori misalnya resep Indonesia, resep luar negeri, ya resep kuliner zaman dulu. Nah, itu kategorinya. Ini saya buat teknologi. Ya, ini gini. Kemudian ini diperbaharui ya. Oke. Itu ya. Ini, nah ini tulisannya sudah jadi seperti ini. Baik, itu dulu ya tutorial membuat tulisan. Nanti akan ada tugas buat Anda untuk membuat 5 tulisan di awal yang berkaitan dengan niche atau kesukaan Anda. Silakan ya, tidak dibatasi ini mau tulisannya apa. Yang jelas tulisannya jangan copy paste. Copy paste itu ya nulis persis ya dari artikel orang. Boleh mengambil dari artikel orang tapi diedit-edit lagi, baik itu ganti gambarnya atau ganti kata-katanya ya. Misalnya saya dapat memberi, jadi saya bisa memberikan gitu ya contohnya. Terima kasih, itu dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.